Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ibu ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti pengajian rutin Majelis Taklim An-Nisa yang diselenggarakan secara offline atau tatap muka maupun secara online. Tidak lupa pula sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustazah Ain. Selamat datang Ustazah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim An-Nisa Ibu Harti Ismail. Yang kami hormati sesepuh dari Majelis Taklim An-Nisa. Yang kami hormati pengurus dan jamaah sekalian yang berbahagia. Baiklah, acara pengajian hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu sekalian, tanpa berpanjang kata lagi, kita mulai pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sehat semuanya Ibu ya. Gini aja. Iya Bu, anak saya juga lagi kena radang nggak sekolah hari ini. Jakarta lagi banyak penyakit gara-gara polusi ya Bu ya. Dan 2 kecamatan paling berpolusi itu nomor 1 Setiabudi, nomor 2 Kemang. Saya di Setiabudi Bu. Udah deh. Mau pindah nggak gampang Ibu ya. Hari ini main pindah di Jakarta dikira beli rumah kayak beli cilok. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan tentang fikih pembagian warisan. Masih melanjutkan. Yang sesi pertama banyak penyimpangan yang kita bahas. Sesi kedua bulan lalu kita bahas perbedaan warisan, hibah, wasiat. Bu, wasiat boleh nggak ke anak? Berarti nggak lulus, Bu. Ulang kita sesi 2. Wasiat buat anak boleh nggak? Yang bilang boleh, balik lagi nih Bu, kita sesi 2. Oh, enggak boleh. Enggaknya tadi lirih, nggak kedengeran, Bu. Bolehnya wasiat ke selain ahli waris. Maksimal berapa bolehnya, Bu? Maksimal 1/3 pada selain ahli waris. Kenapa ahli waris nggak boleh dikasih wasiat? Udah dapat warisan, udahlah Ibu udah lulus tuh.
Kemarin kita udah bahas nggak Bu? Ini Bu, saya lupa ini udah dibahas apa belum kemarin ya? Tentang pewaris udah belum Bu? Udah ya? Udah ini. Yang bilang udah berarti kemarin perhatian Bu. Ya, oke, udah ya. Oke, baik. Ini udah Bu, belum? Bom waktu. Udah. Udah. Nih saya nanyain per slide nih, saya lupa. Kalau saya lupa suka nggak inget nih. Tentang syarat harta warisan udah belum? Udah juga? Udah. Nah, Ibu yang catatannya bagus nih berarti. Syarat jadi ahli waris udah? Syarat ahli waris. Oh, berarti temanya tentang ahli waris. Sekarang Bu, Ibu mau jadi ahli waris nggak? Tergantung jadi ahli waris siapa dulu. Kalau ahli waris dari orang yang banyak utangnya mau? Tergantung. Utangnya lebih banyak nggak dari peninggalannya? Kalau banyakkan yang ditinggalkan, utang 100.000, peninggalannya 100 miliar. Gini Bu, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika seseorang dianggap berhak menerima warisan atau tidak. Dia harus memenuhi syarat-syarat. Pertama terdaftar. Terdaftar di mana Bu? Di KUA, itu menikah. Terdaftar dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13. Dan beberapa ayat lainnya dan beberapa tambahan dalam hadis-hadis Nabawi. Intinya dia terdaftar dan ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam syariat, dalam ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat. Yang kedua, syarat menerima warisan, dia haruslah masih hidup saat pewarisnya wafat. Ibu tahu, ibu harus bisa bedain pewaris sama ahli waris. Kadang-kadang orang bilang penerima warisan dibilang pewaris. Salah Bu. Ibu kalau nggak percaya cek aja KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pewaris itu yang meninggal, yang hartanya dibagi waris. Yang menerima disebut sebagai ahli waris. Nah, yang warisannya dibagi itu pewaris yang masih hidup menerima warisan dari dia disebut ahli waris. Nah, ahli waris itu harus masih hidup saat pewarisnya wafat. Kalau udah meninggal duluan, nggak bisa. Pertanyaannya ya kalau mau nerima waris, kenapa meninggal? Kalau meninggal nggak bisa nerima waris. Yang nerima yang masih hidup. Atau dia keburu meninggal sebelum menerima warisan. Itu juga bisa. Nah, gini Bu. Contohnya gini. Ibu pernah, mungkin di antara kita pernah menyaksikan. Ada orang yang anaknya meninggal duluan. Baru orang tuanya. Ya Bu. Misal. Pak Bejo punya anak 5. 1, 2, 3, 4, 5 ada laki, ada perempuan. Pak Bejo meninggal tahun 2023. Anak nomor 1-nya udah meninggal 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gegara COVID misalnya. Tahun ini Pak Bejo meninggal dunia, ternyata dia adalah miliarder. Duitnya Bu 100 M ber. Banyak banget pokoknya. Ketika Pak Bejo mau bagi warisan, ketika harta Pak Bejo mau dibagi waris, anak-anak yang dapat warisan 5 apa 4? 4. 4 aja. Yang 1 kan udah meninggal. Nah, baru mau saya nanya.
Kalau anak yang pertamanya punya anak gimana? Tergantung. Cucu nggak bisa dapat kalau masih ada anak laki-laki. Kemarin kan kita belum bahas ya Bu konsep hijab. Konsep hijab itu ketika ada ahli waris yang lebih dekat nasabnya pada pewaris. Contoh, ada orang meninggal, punya ayah, punya kakek. Kakek dapat nggak? Enggak, karena ada ayah. Ayah itu menutup kakek untuk dapat warisan. Jadi kalau ada ayah, kakek nggak dapat. Ibu, almarhum punya abang, punya ayah. Abangnya almarhum nggak dapat gara-gara ada ayah. Almarhum punya anak laki, punya cucu laki minggir, anak laki yang dapat. Tuh Bu, kayak gitu. Contohnya, ada ibu, ada nenek. Nenek nggak dapat minggir, ibu yang dapat. Ada anak laki kandung, ada anak laki seayah beda ibu. Anak laki seayah beda ibu minggir, kandung dapat. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi Pak Bejo punya 5 anak, anak pertama misalnya namanya Fatimah, Bu. Kalau ada yang sengaja sama namanya, nggak saya sengaja, Bu ya. Anak pertama Fatimah, anak kedua Zainab, anak ketiga Ruqayyah, anak keempat Umi Kulsum, anak kelima Ibrahim. Nih Ibrahim nih. Siapa namanya tuh? Fatimah. Fatimah meninggal duluan tuh 3 tahun yang lalu. Dia punya anak. Pas bagi warisan tahun 2023, kan ada Zainab, Umi Kulsum, Ruqayyah sama Ibrahim tuh. Ya ahli warisnya ini sama istrinya Pak Bejo kalau ada. Anaknya Fatimah udah nggak dapat, ketutup dari awal gara-gara emaknya meninggal. Bukan itu alasannya. Alasannya cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Cucunya binnya kemana Bu? Bin suaminya Fatimah. Binnya lagi ke mertuanya Fatimah. Nggak nyambung ke Pak Bejo. Bukan ahli waris, Bu. Beda kalau gini, Bu. Yang meninggal bukan Fatimah nih. 3 tahun yang lalu, Ibrahim yang meninggal. Berarti ahli warisnya siapa nih? Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ibrahim udah meninggal duluan, nggak dapat. Ibrahim nih kalau punya anak, dapat dia. Kenapa? Karena di antara encang-encingnya ini nggak ada yang laki. Pak Bejo nggak punya anak laki. Kalau Pak Bejo nggak punya anak laki, cucu dari anak lelakinya, anak dari almarhum Ibrahim dapat. Tapi kalau yang 4 ini ada 1 aja yang laki, Bu. Misalnya anaknya Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ibrahim, sama Tukul. Yang meninggal yang Ibrahim nih, yang nomor 4 nih. Ya kan? Ibrahim meninggal, dia punya anak laki-laki, anak perempuan. Anaknya Ibrahim nggak jadi ahli warisnya Pak Bejo. Kenapa? Pak Bejo masih punya anak laki yang menutup cucu. Siapa? Tukul. Nah, gitu. Karena anak laki sama cucu yang dapat anak aja, cucu enggak. Cucu dapat kalau enggak ada di antara deretan anaknya pewaris yang laki-laki. Kira-kira masuk nggak, Bu? Masuk ya. Tapi kalau Pak Bejo sayang banget sama anaknya Ibrahim nih, Bu. Pas Ibrahim meninggal, sedih banget tuh Pak Bejo ngeliat cucu-cucunya nih. Boleh nggak dia ngasih wasiat buat anaknya Ibrahim? Boleh. Karena apa? Karena walaupun dia masuk dalam calon ahli waris, tapi calon ahli waris yang pasti ketutup. Gitu. Nah, kalaupun dia calon ahli waris tapi dia ketutup, maka dia boleh nerima wasiat. Jadi kata Pak Bejo, anak-anakku ngumpul di sini. Ini ponakan kalian, anaknya Ibrahim nih, masih yatim tuh.
Ntar kalau saya meninggal, ntar tabungan saya di bank A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Buat anak-anaknya Ibrahim. Dihitung tuh tabungannya. Wah, lebih dari sepertiga, Pak, kata anaknya. Oh iya, lebih dari sepertiga ya. Ya udah dah, di bank ABC aja. ABC, BCA. Di bank itu aja dah. Gitu kan. Nah, kalau isinya tidak lebih dari sepertiga dari total harta, itu bisa diwasiatkan ke anak-anaknya Ibrahim, cucunya Pak Bejo. Gitu, Bu. Maka sekarang mumpung kita belajar waris, kalau ibu punya cucu yang cucunya bukan ahli waris ibu, ibu bisa wasiat. Cucu ibu yang nggak dapat warisan antara lain cucu dari anak laki yang udah meninggal duluan atau cucu dari anak perempuan. Walaupun emaknya masih hidup, dia dari awal emang bukan ahli waris. Bu, misalnya kan kadang-kadang kita suka nimang cucu dari anak perempuan, suka, ya kan? Ini nggak apa-apa, dia bukan ahli waris kita, tapi dia bisa nerima wasiat dari kita. Yang penting satu, Bu, ada harta yang bisa diwasiatin aja. Kalau kepingin doang belum ada hartanya, ya belum bisa. Cari dulu. Baik. Nomor 3, Bu. Ahli waris tidak boleh gugur haknya. Kadang anak semata wayang, laki, wah, harusnya dia jadi ahli waris yang paling banyak menerima warisan. Tapi bisa saja dia nggak dapat warisan kalau dia berposisi satu di antara 3 hal. Pertama, dia tidak beragama Islam. Bapaknya kaya raya Muslim, anaknya non-Muslim. Nah, itu nggak dapat warisan. Tapi kalau bapaknya mau ngasih wasiat atau hibah, boleh. Kalau warisan, nggak bisa. Kemudian yang kedua, dia membunuh pewarisnya. Ada anak udah ngebet, Bu, pengen dapat warisan. Bapaknya ke rumah sakit, kata anaknya, yes, ntar lagi nih kayaknya. Sembuh, pulang. Bapaknya. Masuk rumah sakit lagi. Sembuh lagi. Kata anaknya, duh, kenapa sih sembuh mulu? Katanya gitu. Ini benar-benar nih, Bu, anaknya, Bu. Ini mah di sinetron doang nih. Masuk rumah sakit lagi, kata si anak, sembuh lagi. Saya bekep nih pakai bantal, gitu. Dibekep sama anaknya pakai bantal, bapaknya mati. Kayak sinetron banget, Ibu ya. Nah. Mati bapaknya, Bu. Ini anak tercoret dari ahli waris. Otomatis secara agama tercoret. Karena dia membunuh pewarisnya sendiri. Gitu. Lagian kagak sabaran. Kalau emang butuh duit ya cari sendiri. Ngapa ngarepin dari orang. Kan gitu, Bu ya. Oke, baik. Yang ketiga budak. Sekarang nggak ada ya, Bu ya, budak. Ada nggak, Bu, sekarang budak? Nggak ada. Nggak ada sekarang budak. Ibu tahu nggak konsep perbudakan di zaman dulu tuh? Budak itu, Bu, ada pasarnya sendiri. Pasar budak namanya. Jadi budak diperjualbelikan di situ. Ya. Sekarang udah nggak ada, budak sudah dihapuskan. Dan syariat Islam pun banyak mendukung pembebasan budak. Berhubungan badan siang hari Ramadan, suruh bebasin budak. Apa? Suruh bebasin budak, gitu ya. Oke, baik. Yang keempat, tidak terhijab. Artinya, posisinya itu tidak terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat nasabnya pada almarhum. Oke, tadi, Bu, yang saya sampaikan. Gini, Bu. Nenek nggak dapat kalau ada ibu. Cucu laki nggak dapat kalau ada anak laki. Sekarang, cucu perempuan dari anak laki-laki ya,
cucu perempuan dari anak laki. Itu dapat nggak? Kalau almarhum masih punya anak perempuan. Cucu perempuan dengan anak perempuan. Bisa dengan syarat. Kalau tadi cucu laki nggak dapat kalau ada anak laki. Sekarang anak perempuan dengan cucu perempuan. Misalnya tadi Bu, Pak Bejo punya 2 anak. Namanya Fatima sama Ibrahim doang. 2 tuh. Nggak jadi 5 Bu. Yang 5 tadi udah diganti ya Bu. Ini Pak Bejo yang lain nih. Pak Bejo punya anak Fatima sama Ibrahim. Ibrahim udah meninggal 3 tahun, 2 tahun yang lalu. Punya anak perempuan namanya Ruqayyah. Pertanyaannya, apakah Ruqayyah ini cucunya Pak Bejo, anaknya Ibrahim, cucunya Pak Bejo, ini dapat warisan enggak? Kan ada Fatima anak perempuan. Dapat. Dapat. Dengan syarat anak perempuannya Pak Bejo cuma 1. Fatimah nanti dapat setengah, Ruqayyah cucunya dapat 1/6. Ya Bu, setengah sama 1/6. Jauh tuh Bu, jauh bayangkan Fatimah kemana-mana. Tapi kan mending Bu dapat 1/6. Kalau hartanya 100 M, 1/6-nya lumayan tuh Bu. Gak usah jauh-jauh MM-an Bu, 600 juta aja udah. Dapat 100 Bu. 100 juta Bu, bisa beli gorengan sama gerobaknya. Oke, baik jemaah sekalian. Nah, kalau anaknya Pak Bejo itu lebih dari 1, cucu lewat, nggak dapat. Jatah 2/3-nya buat anak perempuan semua. Tadi kan setengah sama 1/6 Bu ya. Bu, setengah ditambah 1/6 berapa? Nah, Ibu kalkulator dulu tuh. Di kalkulator bisa nggak tuh per-perannya? Saya kasih jawabannya Bu, 2/3. Ya Bu, setengah sama 1/6 itu sama dengan 2/3. Jadi kalau Pak Bejo itu punya anak namanya Fatimah sama Ummu Kulsum, punya cucu namanya Ruqayyah. Ruqayyah ini anaknya Ibrahim tadi kan, Ibrahimnya dia meninggal duluan. Kan cucu perempuan dari anak laki. Ini ahli waris kan harusnya. Nah, gara-gara Pak Bejo punya 2 anak perempuan, cucunya nggak kebagian. 2/3-nya buat mereka berdua. Gitu. Masuk nggak Bu? Masuk nggak Bu? Saya kasih contoh ya Bu. Langsung ke duitnya saya angkain. Pak Bejo wafat. Meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 1 cucu perempuan. Cucu perempuan ini adalah anak dari anak lelakinya. Pak Bejo punya harta 600 juta. 600 juta Bu ya, nggak usah banyak dah. 600 juta. Bagaimana siapa saja yang mendapatkan warisan? Dan misalnya satu lagi, Pak Bejo punya abang. Pak Bejo punya 2 anak perempuan, 1 cucu perempuan, dan 1 abang kandung. Siapa saja kah ahli warisnya Pak Bejo? Siapa Bu? Jawab aja Bu, salah nggak dihukum. Anak perempuan yang 2, terus sama abangnya. Yang cucu udah nggak dapet. Si cucu dapatnya pas bapaknya meninggal yang Ibrahim. Ya, dia udah nggak dapat lagi dari Pak Bejo. Nah, cara ngebaginya 600 juta ke 2 anak perempuan sama 1 abang gimana? Anak perempuan tadi dapat 2/3. 2/3 dari 600 juta berapa Bu? 400 juta. Gimana tuh Bu caranya? Kan gampangnya 2/3 Bu. Jadi 2 dikali 600 juta dibagi 3. 2 kali 600 juta berapa Bu? 12, 1,2 M. 1,2 M dibagi 3 berapa Bu? 400 juta. Ibu pinter dah kalau ngitung duit pokoknya.
Orang saya kalau ke warteg tuh Bu ya, padahal saya udah bilang, Mbak ini tadi mau makan ini, sekian. Nah kapan dia ngitungnya Bu? Cepet banget. 400 juta buat 2 anak perempuan. Nanti masing-masing dapat jatah yang sama. Berarti dari 400 masing-masing dapat 200. Abangnya almarhum dapat sisanya 200. Udah, gitu aja. Selesai. Enak nggak Bu jadi abangnya? Enak, biarin aja. Pak Bejo sama abangnya dulu main dari kecil. Kali Pak Bejo dulu kecil pernah kecebur empang, diselamatin sama abangnya. Nah, itu ya. Dapat rezeki tuh. Oke, baik. Gampang Bu. Bagi waris gampang sebetulnya. Asal ada warisannya. Iya. Baik, jamaah sekalian. Sekarang kita bahas Bu, siapa saja yang terdaftar sebagai ahli waris. Ada 22. Ibu jangan khawatir, ya Allah nanti kalau saya meninggal yang dapat harta saya ada nggak ya? Banyak Bu, banyak. No, 22. Jangan khawatir, gitu ya. Dari 22 pihak ini nanti kita bedah lagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama ada yang internal, inner circle, yang keluarga inti. Ini udah pasti dapat nanti. Sedangkan yang eksternal ini pemain cadangan. Kalau ada di antara pemain inti yang nggak hadir, pemain cadangan siap menggantikan. Nah gitu. Kayak tadi Bu, Pak Bejo punya anak 2 perempuan, punya abang. Abangnya tuh cadangan dia. Kenapa dia bisa dapat? Karena Pak Bejo nggak punya anak laki. Kalau si Ibrahim masih hidup, abangnya Pak Bejo nggak dapat. Itu ya Bu ya. Baik, siapa saja Bu yang udah pasti dapat? Ini kan pasti dapat warisan, tidak mungkin terhijab, hanya 6. Yang eksternal tidak dapat warisan, mungkin terhijab. Yang udah pasti dapat sekarang, ada 6. Pertama, anak laki-lakinya. Enggak beragama selain Islam. Tidak budak, tidak membunuh bapaknya. Kenapa ya? Enggak. Ya udah lanjut. Anak perempuan Bu, pasti dapat juga. Pokoknya anak kandung pasti dapat. Kalau anak angkat dapat nggak? Anak adopsi, anak tiri, anak tetangga. Kemudian berikutnya lagi pasangan. Bisa jadi istri atau suami. Salah satunya Bu. Gak mungkin ada orang meninggal, dia wafat meninggalkan seorang istri dan seorang suami. Lah dia alat kelaminnya apa itu ya? Hemafrodit Bu. Nah, kemudian setelah pasangan orang tua kandung. Ini pasti dapat juga. Kalau di hukum barat, yang disebut ahli waris kan cuma istri dan anak. Atau suami dan anak. Kalau di Islam, orang tua juga dapat. Kadang-kadang banyak istri yang protes. Kan saya yang mendampingi suami saya dari nol. Kenapa ibunya dapat juga? Yang mendampingi almarhum dari nol bukan istri, Bu. Ibunya. Itu belum jadi manusia aja, belum oek-oek di dunia, emaknya udah gendong kemana-mana itu. Ya nggak Bu? Maka kadang-kadang kalau ada ibu-ibu yang bilang, saya yang mendampingi dari nol, bukan ibunya. Si bengong aja gitu dengarnya. Ya yang dampingin dari nol ya ibunya. Anak itu bisa ngomong ya diajarin ibunya. Anak itu bisa makan diajarin emaknya. Kan gitu Bu ya. Nih, ya ibunya dapat. Bapaknya dapat nggak? Ya tuh anak belum bisa nyari duit sendiri, bapaknya yang biayain. Masa nggak dapat?
Ya Bu, istri dapat nggak? Ya dapat, yang mendampingi dalam susah dan senang kan istrinya. Nah pertanyaannya, anak kenapa dapat banyak kan Bu? Padahal kan yang paling sering nyusahin. Ya udahlah ya Bu ya, nggak usah protes. Dah ini pokoknya. Nah, almarhum misalnya dia punya ayah, punya ibu, punya pasangan, punya anak, ini dapat semua. Mau dikasih hitung-hitungannya nggak Bu? Tar dulu Bu ya, tar dulu atu-atu. Nih kita seleksi dulu yang lewat siapa, yang masuk siapa, gitu dulu ya Bu ya. Nah ini pasti dapat semua. Asalkan tidak gugur haknya, nggak meninggal duluan, tidak non-muslim, dan tidak membunuh pewarisnya. Oke. Sekarang Bu, kita bahas ke pemain cadangan. Ini pemain inti, sekarang kita bahas pemain cadangan. Saya di rumah ada diagramnya, saya lupa Bu. Di toko buku Rumah Fikih Indonesia itu ada diagram waris 22 pihak beserta syarat-syaratnya itu ada. Satu lembar itu ukuran segini Bu. Biasanya di beberapa masjid dipajang itu. Segini, buatan suami saya diagramnya itu. Berapa? 10.000 apa kalau nggak salah satu lembarnya. Oke, baik. Sekarang Bu, yang cadangannya ya. Cadangan yang pertama adalah ke atas dulu nih, kakek. Kalau nggak ada ayah, kakek bisa masuk. Nenek bisa masuk. Jadi kalau ayahnya almarhum nggak ada, kakek dan nenek dari jalur ayah bisa masuk. Tapi kalau ada ayah, mereka berdua nggak masuk. Itu kenapa dibilang cadangan. Kemudian berikutnya lagi ke samping, Bu. Saudara kandung. Abang kandung, adik kandung. Saudari perempuan kandung. Empok sama adik perempuan kandung. Cadangan berikutnya, abang seayah beda ibu. Atau empok seayah beda ibu. Ini cadangan, Bu. Ibu tahu nggak saudara saya beda ibu ya? Almarhum punya 2 ibu. Almarhum punya 2 ibu. Bukan 2 istri. 2 ibu. Ibu kandung sama ibu sambung. Ya Bu? Salah Bu. Salah. Salah. Ayahnya almarhum punya 2 istri. Itu benar. Ya udah Ibu berarti konsen ya. Konsen berarti Ibu, ngetes doang tadi saya. Ayahnya almarhum punya 2 istri. Dari istri pertama lahirlah almarhum, dari istri kedua lahir lahir adik-adiknya lagi perempuan. Itu saudara dan saudari saya beda ibu. Itu juga ahli waris. Kalau nggak ada, kalau almarhum tidak punya anak laki-laki dan tidak punya saudara kandung. Ke bawah Bu, sekarang anaknya abang kandung sama anaknya abang seayah beda ibu. Kebayang Bu? Anaknya abang kandung sama anaknya abang seayah. Beda. Abang kandung sama abang seayah beda Bu. Ya. Yang kedua itu abang seayah beda ibu. Ya, jadi kalau almarhum punya abang nomor 1, abang kandung, dia punya adik seibu beda ayah. Seayah beda ibu. Oke? Seayah beda ibu, ini kandung. Ini sama-sama saudara laki nih. Punya anak mereka laki. Itu juga bisa jadi ahli waris cadangan. Tapi anaknya Mbak kandung atau anaknya Mbak seayah beda ibu itu bukan ahli waris. Datangnya dari jalur perempuan soalnya. Ya Bu ya. Anak dari Mbak itu ponakan kita. Tapi bukan ahli waris. Ini pernah kejadian Bu. Datang ke rumah kami, nyari suami saya, Pak Ustadz saya mau nanya. Iya ada apa? Encing saya meninggal, Bu tahu encing ya?
bibinya. Bibi saya meninggal Pak Ustadz, saya nggak ngerawatin aja dari sakit dia. Begitu meninggal, masa saya nggak dapat warisan, katanya. Ini ponakan laki. Suami saya nanya, Anda keponakan dari jalur mana? Iya, jadi bibi saya itu punya adik perempuan, ibu saya. Terus bibi saya itu meninggal. Saya yang ngerawatin waktu sakit. Masa saya nggak dapat warisan? Dapat kan Pak Ustadz? Kata suami saya, Anda keponakannya almarhumah dari jalur perempuan. Kalau Anda adalah ponakan dari saudara lelaki bibi Anda ahli waris. Tapi kalau Anda adalah ponakannya almarhumah dari saudari perempuannya, Anda bukan ahli waris. Berarti memang nggak dapat warisan. Gimana nih Ustadz nih pada berkomplot nih menjatuhkan saya. Karena dia sebelum ke suami saya udah nanya ke yang lain, jawabannya sama. Nanya lagi sama ke suami saya, sama juga. Pulang-pulang pintu rumah saya dibanting, Bu. Kesel dia. Ini dia bilang pada berkomplot nih para ustadz nih, jatuhin saya. Lah, kita aja kenal kagak tadinya kan. Nah, ini dia. Jadi ponakan dari jalur perempuan itu bukan calon ahli waris. Yang jadi calon ahli waris itu pun cadangan. Itu adalah ponakan dari jalur laki-lakinya almarhum. Almarhum punya saudara laki, saudara lakinya punya anak. Laki lagi. Laki juga. Yang perempuan enggak. Jadi kalau dia punya, misal Bu, saya punya abang saya punya anak laki sama anak perempuan, yang jadi calon ahli waris saya cuma yang laki doang. Makanya kalau saya sayang sama ponakan saya yang cewek, saya wasiat aja. Gitu kira-kira. Oke. Berikutnya lagi Bu, yang cadangan paman kandung. Nggak kelihatan ya Bu ya? Tuh Bu, paman kandung. Kalau ayah kita punya abang kandung atau adik laki-laki kandung, itu calon ahli waris saya. Ya Bu. Nah, sekarang paman seayah, apalagi lah ini paman seayah. Bu, misalnya ayah saya punya kakek saya nih sekarang. Tuh, kakek saya yang itu punya 2 istri. Istri pertama lahir ayah saya, istri kedua lahir paman saya. Gitu. Itu paman seayah beda ibu artinya. Kalau bahasa Indonesia agak bingungin Bu, kalau bahasa Arab enggak. Bahasa Arabnya itu amli ab, itu paman seayah. Am syaqiq, itu paman kandung. Tuh ya. Kalau di Indonesia paman seayah itu kudu dicontohin dulu urut-urutannya. Itu kayak gitu paman seayah. Paman seayah beda ibu ini bisa jadi ahli waris kita, tapi syaratnya kudu banyak yang nggak ada. Almarhum nggak punya anak, almarhum nggak punya ayah, almarhum nggak punya paman kandung, almarhum nggak punya kakek, banyak banget. Jadi dia cadangan nomor sekian. Nah, tapi nggak apa-apa Bu, yang penting nongol aja dia namanya di situ. Berikutnya Bu, nah ini Bu, anaknya paman kandung. Nih. Buat almarhum itu siapanya? Almarhum punya paman kandungnya punya anak. Nah, sepupunya almarhum. Sepupu bisa dapat Bu, tapi syaratnya banyak. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Sepupu kandung tapi dari jalur laki-laki. Ya, almarhum punya ayah, ayahnya punya saudara laki, saudara lakinya punya anak laki, gitu. Termasuk paman seayah beda ibu tadi, punya anak laki lagi. Jadi kalau sepupunya ada laki, ada perempuan, yang dapat yang lakinya aja. Tuh ya, yang perempuan gimana? Ya minta duit sama lakinya. Nah kalau laki minta duitnya kemana Bu? Suruh nyari sendiri dia. Kalau perempuan ibu tinggal minta sama suami. Nah kalau suami nggak punya duit minta sama siapa Bu? Cari sendiri, yang gitu. Oke, baik. Berikutnya lagi Bu, sekarang ke bawah.
Sekarang cucu. Ya. Anak laki-lakinya almarhum punya anak laki dan perempuan. Ini cucu laki, cucu perempuan dua-duanya dapat. Asalkan sama-sama anak dari anak lelakinya almarhum. Ini anak laki ya, Bu. Ini anaknya laki, ini anak laki. Tapi kalau yang anak perempuan, walaupun anaknya laki-laki, tidak dapat. Ini cucu perempuan, tapi dapat. Karena datangnya dari sini. Ya Bu ya. Jadi yang menjadi ahli warisnya almarhum adalah anak dari anak laki-laki, walaupun cucunya itu perempuan. Nah, cucu laki-laki, kalau dia datangnya dari anak perempuan, nggak jadi ahli waris. Bisa kebayang ya Bu ya? Bisa, oke. Lanjut Bu, ini udah nomor 20. Masih ada 2 nomor lagi. Kita ke atas lagi Bu, ibunya ibu. Nenek. Ayahnya ibu bukan ahli waris. Ya Bu, kakek yang jadi ahli waris itu hanya ayahnya ayah. Ayahnya ibu nggak dapat. Tapi nenek dua-duanya bisa dapat. Baik nenek dari jalur ayah ataupun nenek dari jalur ibu. Ya Bu ya. Dapat Bu? Ngebul nggak Bu? Itu Bu, di atas tuh. Ibu. Ibunya almarhum, ahli waris udah pasti dapat. Kalau ibunya almarhum nggak ada, tapi ibunya almarhum, nenek dari jalur ibu, itu bisa dapat cadangan. Tapi suaminya nenek, alias ayahnya ibu, itu nggak dapat. Kakek itu yang dapat cuman kakek dari jalur ayah aja. Ayahnya ayah itu calon ahli waris cadangan. Tapi ayahnya ibu bukan calon ahli waris. Kan katanya kagak adil nih, tadi cowok mulu yang cewek kagak dapat. No, di atas cewek doang, laki nggak dapat. Ya Bu ya. Oke, terakhir Bu. Samping paling kiri. Saudara-saudarinya almarhum yang seibu beda ayah. Ini posisinya paling lemah. Karena dia berbeda nasab dengan almarhum. Tapi tetap masuk dalam jajaran ahli waris, ya setidak-tidaknya satu rahim sama almarhum. Tapi posisinya lemah. Dibandingkan saudara kandung sama saudara seayah. Saudara si ibu beda ayah ini lemah banget posisinya. Itu ya. Nah, saudara dan saudari seibu beda ayah ini adalah posisi yang nomor 22 dan ini menutup semua ahli waris. Artinya apa? Cuman sampai 22 aja ini. Enggak ada yang berikutnya. Nah, sekarang kalau Ibu punya keluarga yang kaya raya, Ibu silahkan lihat posisi Ibu yang nomor berapa. Kalau nggak ada, ya udah Bu, nggak usah ngarep. Nggak usah ngarep Bu. Kata Ibu, bukan dia yang kaya, saya yang kaya. Amin ya Bu ya. Amin. Baik. Orang Islam tuh dilarang nggak sih Bu jadi orang kaya? Enggak. Maka boleh kita mencari dunia, boleh mencari akhirat, dua-duanya seimbang. Dan kalau kita nyari duit sebanyak-banyaknya, kita berdoanya gini, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah harta dunia atau jabatan dunia itu di tanganku, tapi tidak di hatiku. Gak usah masukin dalam hati, Bu. Ya, masukin ke berangkas saja, Bu. Baik jamaah sekalian, ini adalah ahli waris, calon-calon ahli waris. Mana yang bisa dapat, mana yang tidak bisa. Sekarang, yang kita rasa kayaknya ini orang dekat kita, tapi dia bukan ahli waris. Siapa aja Bu? Ini dia, jeng 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 jeng.
cucu dari anak perempuan. Paman, bibi dari jalur ibu. Saudara, paman dari jalur ibu, Bu. Misalnya almarhum punya ibu, ibunya almarhum punya abang. Itu kan paman juga ya, tapi bukan ahli waris. Paman yang menjadi ahli waris itu abangnya ayahnya almarhum. Kemudian ponakan dari jalur perempuan maksudnya. Ponakan dari jalur perempuan itu nggak dapat. Atau keponakan perempuan dari jalur laki-laki juga nggak dapat. Pokoknya ponakan yang dapat tuh cuman ponakan laki dari abang. Anak dari abang. Bukan anak dari mbak. Ponakannya pun hanya yang laki-laki. Kemudian ada lagi keluarga tiri. Ibu tiri, bapak tiri, anak tiri. Itu bukan ahli waris. Kalau saudara tiri, ini saya tidak membahasakan keluarga. Bu, kalau saudara seayah beda ibu, kadang-kadang dibilangnya saudara tiri. Harusnya bukan begitu. Tiri itu maksudnya nggak seayah, nggak seibu. Janda punya anak perawan, nikah sama duda punya anak perjaka. Janda sama duda, nikahlah mereka. Nah, anak masing-masing jadi abang sama adik. Ini abang adik beda bapak, beda ibu kan? Nah, kalau si abang ini meninggal dunia, adik perempuan tirinya nggak dapat warisan. Kenapa? Beda emak, beda bapak. Nah, makanya disebut dengan keluarga tiri di sini tuh maksudnya beda bapak, beda ibu. Bukan yang seayah beda ibu atau seibu beda ayah, itu harusnya bukan tiri itu namanya. Tapi saudara seayah, saudara seibu, gitu harus. Kalau tiri beda ayah, beda ibu. Oke. Keluarga angkat, Bu. Bapak angkat, ibu angkat, anak angkat. Nah, itu tidak dapat warisan. Adopsi. Mantan, Bu. Mantan apa dulu, Bu? Mantan suami, mantan istri, mantan mertua, mantan menantu, mantan tetangga. Ya mantan-mantan bukan ahli waris. Yo ya. Kemudian berikutnya lagi, mertua menantu juga tidak saling mewarisi. Makanya tadi tidak ada, mertua nggak ada. Menantu bukan ahli waris. Walaupun kadang-kadang provokator utama, Bu. Provokator utama kadang-kadang. Suaminya udah dapat bagian waris, kata istrinya, kurang banyak, Bang. Yang provokator malah mantu. Kemudian saudara ipar itu juga bukan ahli waris. Wah, saya punya ipar nih kaya raya. Ntar kalau dia meninggal boleh kali dapat. Nggak bisa, Bu. Yang dapat istrinya, yang dapat anaknya. Ya, kita iparnya mah nggak dapat. Gitu. Nggak usah ngarep, udah cari sendiri aja. Sekarang cucu nih. Cucu yang bukan ahli waris itu gini, Bu. Ada anak perempuan, ada anak laki tadi kan. Nah, kalau anak-anak dari anak laki, itu dapat. Tapi kalau anak atau cucunya dari anak perempuan, nggak dapat. Nah, ini udah. Paman bibi, udah ibu udah paham semua. Udah paham semua ini. Udah. Yang tidak berpengaruh dalam pembagian warisan. Usia nggak ngaruh. Pak Bejo meninggal dunia, punya anak 2. Satu anaknya umur 30 tahun. Satu lagi masih SD. Sama-sama anak laki, tapi umurnya yang satu 30 tahun, satu lagi 13 tahun. Beda nggak, Bu, bagiannya? Enggak beda. Kedua, yang umur 30 tahun tadi anaknya udah menikah, yang umur 13 belum menikah. Ngaruh nggak, Bu? Enggak. Yang ngaruh, pokoknya dia anak lakinya almarhum, dah sama. Ketiga, kerja apa enggak kerja? Ya umur 30 tahun udah kerja, yang 13 tahun belum kerja. Gimana kalau banyak kan tuh adeknya gitu. Nggak ngaruh juga. Kemudian serumah dengan almarhum apa enggak itu juga nggak ngaruh. Ya, Bu ya, nggak ngaruh. Almarhum dulu serumah sama anak bontotnya. Yang anak sulungnya au kemana. Nah, itu juga nggak ngaruh. Dicintai oleh almarhum atau tidak nggak ngaruh. Almarhum meninggal dunia meninggalkan 2 orang istri. Istri pertama tidak dicintai, istri kedua dicintai banget. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh, Bu, dicintai apa enggak.
Pokoknya statusnya istrinya, itu aja. Kaya apa nggak kaya juga nggak ngaruh. Almarhum punya 2 anak laki, anak pertama kaya, anak kedua belangsak. Beda nggak bagiannya? Enggak, sama aja. Berjasa pada almarhum atau tidak. Almarhum punya anak laki 2. 1 berjasa pada orang tuanya, 1 lagi nggak berjasa. Enggak juga. Ya yang berjasa pahalanya gedean, berkahnya banyakan. Itu aja. Tapi kalau warisan nggak dihitung dari jasa atau tidak berjasa. Kecuali kalau jasanya mau diuangkan. Silakan aja. Ini banyak Bu kejadian kayak gini. Terus terang Bu, ini banyak yang konsultasi selalu mengungkit jasa. Dia itu punya abang 2. Ini anak perempuan nih, punya abang 2. Pas lagi ibunya udah sakit-sakitan, anak perempuan ini Bu yang rawat. Bolak-balik rumah sakit, ngebokin, mandiin, nyuapin. Bolak-balik nganterin emaknya ke dapur, ke toilet, ke kasur. Nah, begitu ibunya meninggal dunia, ini anak perempuan kan bagiannya setengah dibandingkan abang-abangnya. Diprotes, Bu. Saya protes, Pak Ustadz. Saya yang bolak-balik ngerawatin ibu saya. Saya anak yang paling berbakti sama ibu saya. Kok bagian warisan saya dikit? Gimana tanggapan Ibu? Itu Bu, kalau misalnya nilainya dunia emang paling dikit. Kalau nilai akhiratnya dia paling beruntung. Abang-abangnya enggak dikasih nikmat berbakti sama orang tua. Anak yang paling kecil dikasih. Nah, terus diginiin kata abangnya, gini aja deh. Kita jangan bagi waris menurut jasa. Dalam hukum Islam, yang laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Tapi kita menghargai jasa kamu. Sekarang kalau memang kamu merasa jasamu harus diganti dengan uangnya mama, sebut aja nilainya. Kamu selama ini ngurus mama untuk diganti dengan harta beliau. Ikhlasan tidak ikhlasnya wallahu a'lam. Tapi dia maunya dapat duit dari ngerawat ibunya. Terus kata abangnya, kamu ngerawat ibu udah berapa tahun? Udah 3 tahun. Oke, orang kalau ngurusin babysitternya orang tua, Bu, biasanya gaji berapa sebulan? 3,5, emang masih ada Bu, 3,5. 5 juta lah minimal. 5 juta kali 3 tahun. 36 bulan kali 5 juta, dah kita keluarin duit itu. 5 juta kali 36 bulan dikeluarin dari harta mamanya mereka, tuh dek, ganti rugi. Kalau kamu merasa rugi sudah merawat mama, silahkan diambil. Sisanya kita bagi waris. Dah akhirnya begitu. Ya sudah. Wallahu alam. Apakah keberkahannya berkurang apa enggak? Nah itu harusnya privilege harusnya Bu bisa ngerawat orang tua. Sekarang kita bahas hijab Bu. Bu sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tanya jawab dulu apa saya selesaikan dulu Bu? Selesaikan dulu ya. Selesainya itu materi sampai jam berapa ini? Tanya pemaparan materi sama tanya jawab sampai jam 11. Saya tambahi hijab dulu Bu ya. Ini hijab bukan jilbab ya Bu? Apa Bu? Hijab dalam ilmu waris. Penghalang tuh Bu, tirai itu namanya hijab. Tapi dalam ilmu waris maksudnya seseorang atau ahli waris yang menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan hak warisnya. Itu ya. Iya, pengertiannya. Terhalangnya ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Contoh, anak menghijab cucu. Tuh ya. Nih, kalau ada anak, cucunya nggak dapat. Kalau anaknya almarhum udah nggak ada, anak laki maksudnya, maka cucu laki bisa dapat. Karena nggak ada penghalangnya. Kan tadi dialangin tuh, penghalangnya pergi, langsung lurus ke bawah. Gitu. Kira-kira. Biar tergambar. Nih, contohnya lagi Bu. Anak laki 1, anak laki 2. Masing-masing ada anak laki-lakinya juga.
Kalau salah satu anak lakinya almarhum itu meninggal duluan, ya, anak laki-laki nomor 2 meninggal 3 tahun yang lalu. Sedangkan almarhum bapak mereka baru meninggal dunia. Ngek, yang jadi ahli warisnya siapa? Hanya anak laki-laki nomor 1 saja. Kan anak laki-laki menghalangi cucu-cucu. Ya kan? Satu baris menghalangi baris berikutnya. Ya. Makanya kalau di beberapa hukum waris di Mesir dan Jordania, kakek yang punya anak laki meninggal duluan anak lakinya, itu wajib memberikan wasiat pada cucu-cucunya yang yatim itu. Disebut dengan wasiyah wajibah. Kalau di kompilasi hukum Islam, itu namanya ahli waris pengganti. Tapi ahli waris pengganti ini oleh banyak ulama di Indonesia tidak disetujui. Karena di Indonesia itu Bu, cucu dari anak kedua itu naik pangkat sejajar dengan pamannya. Itu yang banyak diprotes, tapi masih berlaku sekarang di pengadilan agama. Jadi cucu ini naik pangkat ke situ seakan-akan dia jadi anak laki-laki nomor 2 menggantikan bapaknya. Itu yang banyak diprotes karena nggak sesuai dengan aturan aslinya. Kalau di Jordania sama Mesir, cucu dapat wasiah wajibah yang memang dia dapat tapi tidak bisa disamakan bagiannya dengan pamannya. Karena anak dengan cucu pasti beda bagiannya, pasti banyakan anak kemana-mana. Jadi perbandingannya kayak anak perempuan dan cucu perempuan tadi, setengah sama 1/6 gitu. Dapat tapi nggak banyak. Nah kalau di kompilasi hukum Islam yang sekarang ada di yang dipakai di Indonesia, itu cucu itu naik pangkat kayak pamannya gitu. Oke, baik. Berikutnya lagi sekarang, ayah menghijab kakek dan nenek. Kalau almarhum punya ayah, ayahnya almarhum punya ayah dan ibu, ini kan terhalang tuh paling atas tuh. Kakek neneknya terhalang. Siapa penghalangnya? Ayah. Kita buang penghalangnya. Oh, kita buang. Tuh nggak ada penghalangnya. Itu maksudnya konsep hijab kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini seharusnya tadi saya bawa diagram. Di diagram itu ada rumusannya, Bu. Itu ada yang dibulet-buletin tuh nomor ID tuh. Jadi anak laki-laki itu menghijab angka nomor 9, 10 sampai 22. Yang tadi ada nomornya. Ini dia nomorannya. Yang ini, Bu, yang mana sih? Ini. Nggak kelihatan ya kalau di sini. Iya, harusnya tadi pakai diagram. Nomor 9 sampai nomor 22 kalau ada anak laki-laki terhijab semua. Jadi anak laki-laki itu Bu bukan dapat setengah, sepertiga, apa itu enggak. Dia dapat sisa. Tapi sebelum dia dapat sisa, disingkir-singkirin dulu yang lain. Ini dia anak laki-laki itu sebelum mendapatkan sisa, dia singkirkan dulu 13 orang, 13 pihak. Bukan 13 orang, 13 pihak, beda orang sama pihak. Satu pihak bisa beberapa orang. Pertama saudara saya seibu nih, abang kandungnya almarhum dihilangkan dulu. Abang saya seibu, saudari saya seibu, saudara saya, saudari saya, ponakan, paman, sepupu, cucu, sama saudara saya seibu beda ayah. Semuanya mereka nggak dapat bagian warisan dari almarhum kalau almarhum punya anak laki. Jadi kalau punya anak laki, yang lain minggir. Gitulah intinya, Bu. Nah, kalau nggak ada anak laki, ini semua bagian cadangan udah siap-siap nih, Bu. Untuk masuk sesuai dengan garis prioritasnya. Ibu yang nggak punya anak laki, ada? Ada. Mau bikin anak laki? Ya udah Bu, hibah-hibahin aja sama anak-anak perempuan Ibu. Mulai sekarang. Nih Bu, ibaratnya nih Bu ya. Nih kalau nggak ada anak laki tuh nggak ada anak laki di situ, ini masih banyak yang bisa jadi cadangan. Begitu ada anak laki nih Bu, ada anak laki nih ya. Tuh anak laki itu nongol tuh. Nah ini pada terbang semuanya Bu, hilang. Tuh. Yang atas yang bikin hilang bukan anak laki, tapi ayah sama ibu. Tuh ya, oke. Ayah juga Bu.
keberadaan ayah itu kalau almarhum nggak punya anak laki, tapi masih punya ayah. Nah itu juga pada hilang tuh. Karena sisanya buat ayah semua. Nih Bu, yang dihilangkan sama ayah sama semuanya nih. Ntar, nih dia. Ini kan nggak ada ayah nih. Sorry, ini kan nggak ada ayah. Begitu ayah muncul, nah itu ayah muncul tuh, hilang, jeng, 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 jeng. Dah, banyak yang hilang. Itu ya. Oke, baik. Sesi 2 selesai, saya kasih pertanyaan. Ibu, saya tes dulu. Saya tunjuk apa enggak? Saya tunjuk ya, Bu. Siap nggak, Bu, Ibu saya tunjuk? Enggak, nanti Bu ngambek lagi. Udah nggak usah ditunjuk ya. Jawab bareng-bareng ya, Bu. Post test sesi 2. Cucu yang bukan termasuk ahli waris. Tuh bukannya segede banget tulisan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang jawab B, siapa Bu? Yang jawab C. Yang benar yang mana? Yo. Nggak ada yang jawab A apa? Nggak ada ya? Yang menjadi ahli waris adalah cucu yang datangnya dari anak. Berarti jawabannya yang bukan termasuk ahli waris adalah B. Karena datangnya dari anak perempuan. Coba Bu, takutnya saya salah ketik nih. Benar nggak B? Benar ya? Benar nih. Udah. Dul sama Jainab, Bu, nikah. Ibu tim Jainab apa tim Sarah nih? Tim Sarah. Berarti Ibu kalau ngambek sampai lama banget 14 tahun. Ngambek sampai 14 tahun, Bu. Baik. Ini cerita fiksi ya, Bu ya. Enggak beneran ini. Sidul dan Zainab nikah, tapi karena tidak memberi keturunan, Zainab dicerai sama Sidul. Ini enggak sesuai dengan cerita Sidul, Bu. Kemudian Sidul nikah lagi dengan Sarah, seorang janda yang punya anak laki-laki namanya Mandra. Udah dibilangin, ini cerita-cerita saya, bukan ceritanya Rano Karno. Saya yang bikin cerita, Bu. Apabila Sidul wafat, siapa sajakah ahli warisnya? Coba kita cek yang A, Zainab sama Sarah, kenapa salah? Zainab kan udah dicerai. Kalau udah jadi mantan, lo, gue, N. Oke, yang B, Mandra, kenapa? Anak tiri nggak dapat warisan. Sarah aja, benar. Kenapa? Masih jadi istrinya saat Sidul wafat. Oke, baik. Nomor 3. Ini cerita saya ya, Bu. Ini Tias jangan diganti nama lain ya. Ini Tias jangan diganti nama lain. Ntar beneran. Ahmad punya 2 istri namanya Tias dan Maya. Dengan Tias, Ahmad dikaruniai anak laki-laki namanya Dul. Tapi Tias meninggal setelah melahirkan. Setelah dewasa, Abdul menikah dengan Anissa. Jika Abdul, Bu, ini Abdul yang wafat ya, bukan Ahmad ya. Jika Abdul wafat, siapa saja ahli warisnya? B, Ahmad dan Anissa. Ada yang jawab A atau C? Ntar, masih ada yang mikir, Bu. Masih ada yang mikir begini, Bu. Nah.
Siapa yang jawab A? Nggak ada. Yang jawab B? Oke. Yang jawab C? Nggak ada. Ada. Bukan. B nih. Coba kita cek yang A. Ahmad, Tias, Maya. Ahmad siapanya almarhum? Ayahnya. Tias siapanya? Ibunya? Dul. Ya, benar. Oke. Kenapa Tias nggak dapat warisan? Udah meninggal duluan. Maya dapat gak? Kenapa? Ibu tirinya ya. Padahal aslinya Maya itu ibunya ya. Kalau di dunia nyata ya Bu. Oke, baik. B. Ini kan cerita saya Bu, cerita fiksi Bu. B. Ahmad dan Anissa. Ahmad siapanya almarhum? Ayahnya. Anissa? Istrinya. Dapat? Bapak dan istri dapat ya? Oke. Yang C kenapa salah? Maya. Mayanya siapanya almarhum? Ibu tirinya. Udah Ibu udah pinter Bu. Nomor 3, nomor 4. Siapakah keponakan di bawah ini yang termasuk ahli waris dari almarhum atau almarhumah? Udah gampang ini. Udah A aja udah. Kalau anak perempuan dari saudara laki emang nggak dapat? Nggak dapat ya? Anak perempuan dari saudara laki nggak dapat ya? Jadi kalau saudara lakinya ada anak laki, ada anak perempuan yang dapat yang? Oh, udah Ibu udah pinter. Ibu, saya panjangin nih terakhir. Nah, Ibu bacaan diri dah. Saya bacain ya. Kali ada yang nggak kelihatan belakang. Tahun 2014, ini berarti Bu saya bikin soalnya tahun 2014, udah lama banget. Tahun 2014 Pak Slamet wafat karena sakit. Gak penting karena apanya ya Bu. Saat itu beliau masih punya istri, Bu Sutinem. Pak Slamet dan Bu Sutinem dari pernikahannya dikaruniai 2 anak laki-laki, namanya Sartono dan Matkasan. Sartono nikah dengan Fatimah. Matkasan belum menikah. Jika Pak Slamet wafat dan beliau masih punya paman namanya Pak Jono, Pak Slamet juga masih punya adik kandung yaitu Dul Wahab. Banyak banget tuh Bu nama. Siapa sajakah yang dapat warisan dari Pak Slamet? Yang jawab A. Yang jawab B. Yang jawab C. Yang nggak tahu. Yang bingung. Banyakan tadi saya lihat ibu-ibu jawab B ya. Kenapa Bu B? Ibu Sutinem siapanya Pak Sartono? Pak Slamet, sorry. Siapanya Pak Slamet? Istrinya. Pak Sartono siapanya? Anaknya. Pak Matkasan siapanya? Anaknya. Pak Dul Wahab siapanya? Adeknya. Bukan pamannya Bu. Selalu ke almarhum. Siapanya almarhum? Adeknya. Adek dapat nggak Bu? Tidak, karena ada anak laki-laki. B. Bu Sutinem, istri. Sartono Matkasan, anak. Dapat? Dapat. Bu Sutinem, Sartono Matkasan dapat. Pak Jono dapat nggak? Paman. Kenapa? Ada anak laki. Udah Ibu pinter banget dah. Baik, sekarang kita mau bahas pembagian harta. Apa tanya jawab dulu Bu? Ini mau bagi-bagi harta nggak Bu? Hartanya mana? Baik, kalau begitu tanya jawab dulu. Kita masih bisa sampai jam 11 kurang sebelum kita menutup dengan doa. Saya kembalikan waktu dan tempat ke moderator kembali. Silakan. Terima kasih Ustazah. Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan.
Sudah meninggal 5 kali. Oh, menikah. Menikah 5 kali. Yang suami yang terakhir, yang nomor 5. Pernah menjatuhkan talak nggak? Istrinya pernah menggugat cerai nggak? Ya terus apa yang membuat pernikahan jadi lepas? Tidak menafkahi apakah membuat perceraian terjadi? Bu, tahu filmnya Sidul ya? Sarah pergi berapa tahun? 14 tahun. Dinafkahi nggak sama Sidul? Apakah mereka otomatis cerai? Enggak. Pernikahan itu tidak terputus kalau suami tidak menjatuhkan talak, istri tidak meminta pada hakim untuk memisahkan. Terus kenapa pernikahan tiba-tiba terputus? Nggak bisa. Tapi istrinya digantung. Ya kalau istrinya merasa menderita ditinggalkan, gugat. Bukan diam. Kalau diam dianggap ridho ditinggalkan. Ngomel doang. Enggak dianggap sebagai protes. Ridho, tapi sambil ngomel gitu. Ya, Bu. Dapat karena masih berstatus sebagai suaminya. Kalau nggak pengen dapat, gugat. Masih cinta kali, Bu, masih ngarep. Iya, ya kalau tidak ridho silakan gugat. Kalau ridho ya silakan biarkan. Maka pernikahan itu tidak otomatis terlepas, Bu, hanya gara-gara ini itu enggak. Harus ada pemisahan. Saya bingung kenapa banyak di antara kita. Ibu tahu enggak kenapa banyak yang berasumsi suami istri itu dianggap sudah bercerai katanya. Kalau suaminya nggak ngasih nafkah sekian lama. Bu, ada banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang tidak dinafkahi suaminya. Tapi masih saling sayang. Nggak otomatis cerai. Tapi suaminya sayang sama istrinya. Ngurusin anak, ngurusin rumah. Nganterin istrinya kemana-mana. Apakah mereka dikatakan bercerai gara-gara suaminya nggak ngasih nafkah? Enggak. Orang istrinya ridho kok. Ibu, istrinya ridho. Istri dianggap ridho kalau apa? Kalau nggak gugat. Kalau nggak gugat berarti istrinya dianggap ridho oleh negara dan oleh agama. Nah, kecuali kalau istrinya tidak ridho, gugat dia ke pengadilan, dijatuhkan oleh pengadilan atas dasar gugatan tidak dinafkahi, baru jadi cerai. Masa gara-gara nggak nafkahin, terus kata istrinya, aduh, saya tidak mau berpisah dengan suami saya masih cinta, biarin dah kagak dinafkahin, yang penting sayang. Masa ibu tega bilang mereka berdua kagak suami istri lagi? Ya, enggak. Terus, ada juga yang bilang katanya, kalau suaminya pergi dari rumah, pokoknya istrinya udah dicerai. Bu, banyak di Indonesia itu, ibu-ibu yang LDR bertahun-tahun sama suaminya kerja di Hong Kong, di Taiwan, di Arab. 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Masa dibilang pisah? Kalau mereka masih sayang gimana? Enggak. Jadi, ikatan pernikahan itu bisa dilepasnya dengan talak
Kalau suami yang menjatuhkan talak atau istri gugat ke hakim, diproses demikian rupa, dipisahkanlah mereka pernikahannya. Tapi sekarang belum kejawab pertanyaan saya. Kenapa banyak berasumsi bahwa kalau laki-laki tidak menafkahi istrinya, dianggap udah cerai? Tahu nggak kenapa begitu? Gara-gara ada sihu taklik. Padahal maksud sigotalik bukan begitu. Ibu tahu sigotalik? Yang dibacain oleh suami 5 menit setelah ijab qabul. Saya Fulan bin Fulan. Suami dari Fulana binti Fulan menyatakan. Menyatakan apabila saya melakukan. Apa nomor 1, Bu? Tidak menafkahi istri saya 3 bulan berturut-turut. Nomor 2, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. Nomor 3, membiarkan istri saya, maksudnya tidak menjima, selama 6 bulan berturut-turut. Tuh, Bu, masa orang gak berhubungan badan 6 bulan otomatis cerai? Lah kalau masih sayang gimana? Ya kan? Nah kalau udah kagak kepengen gimana? Masing-masing suami istri udah umur 100 tahun, udah kagak gurih begitu, Bu. Masa otomatis cerai gara-gara begitu? Iya enggak? Nah itu nomor 3, Bu ya. Nomor 4, memukul atau menyakiti badan dan fisik istri saya. Terus ada terusannya itu. Dan istri saya tidak ridho. Kemudian mengadukan perkaranya ke pengadilan agama. Lalu pengadilan agama menerima dan menyetujui aduan istri saya. Dan istri saya membayar iwat sekian rupiah. Maka panjang itu prosesnya. Bukan ujuk-ujuk gak ngasih nafkah 3 bulan cerai. Lah, enggak. Istrinya ke pengadilan dulu. Ibu ya, kasih tahu Pak Hakim, saya udah kagak dinafkahin 3 bulan. Ibu masih sayang nggak? Sayang sih. Mau cerai? Enggak. Ya udah, Bu, pulang. Atau misalnya istrinya nggak dinafkahin, Bu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kagak dinafkahin. Ngomel doang di belakang. Ih, laki saya tuh ya kagak mau kerja. Tapi ngomelnya ke biang gosip mulu. Sama ngomel-ngomel di tukang sayur komplek. Ya dianggap ridho sama negara. Kan lapornya nggak ke negara. Ya kan dianggap ridho, nggak ngadu. Ya dianggap ridho. Lah kalau ridho nggak cerai. Gitu, Bu. Jadi harus ke pengadilan dulu, sampaikan dulu, diproses di sana. Benarkah aduan istrinya atau jangan-jangan istrinya ngada-ngada? Oh, tapi kalau benar diproses, terus dipanggil suaminya, bla 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 bla, diputuskan, baru cerai. Itu, Bu. Jadi sigotalik itu maksudnya ada 4 poin di mana istri boleh menggugat cerai suaminya. Ini landasan bolehnya atau dipermudah urusan gugatan cerainya oleh pengadilan kalau penyebabnya 1 di antara 4 tadi. Ini landasan gugat, bukan otomatis cerai, Bu. Ya, Bu ya. Misal istri nggak dinafkahi 3 bulan, nggak redo, boleh gugat. Redo, ya udah. Mas, nggak apa-apa deh, nggak menafkahi aku. Tapi Mas cintakan sama aku. Cinta kan? Ya udahlah Mas ya, nggak apa-apa. Ya udah. Nah, atau misalnya udah ditinggalkan oleh suaminya 2 tahun berturut-turut ditinggal ke Arab, tapi transferan lancar, Bu. Masa dibilang cerai? Kata istrinya, gak apa-apa Bang, nggak usah pulang-pulang Bang, tapi tiap tanggal 1 jangan lupa Ya udah, kenapa cerai? Kan isinya ridho, selesai masalah. Jangan mempermudah jatuhnya perceraian. Jadi kalau misalnya beliau tadi ditinggalkan oleh suaminya, ridho, nggak masalah, ya sudah. Mungkin beliau bahagia dengan statusnya sebagai istri, walaupun tidak menerima hak apapun. Kebahagiaan tiap perempuan itu beda-beda, Bu. Ada yang sekedar dapat status aja udah enak, udah senang. Siapa itu contohnya? Istrinya Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah.
Saudah binti Zam'ah itu insecure banget. Karena lebih tua dari Nabi, postur tubuhnya pun tidak seperti wanita cantik Arab. Beliau berkulit hitam, gemuk, dan usianya lebih tua dibandingkan istri-istrinya Nabi yang lain. Padahal Saudah binti Zam'ah itu adalah wanita yang kedua setelah Khadijah. Sebelum Nabi nikah sama Aisyah, sama Saudah binti Zam'ah dulu. Ya, Saudah binti Zam'ah, kemudian baru Aisyah, dan terus gitu. Saudah binti Zam'ah itu sayang, cinta, hormat sama Nabi. Tapi dia insecure banget. Kata Saudah binti Zam'ah, ya Rasulullah, cukup bagiku mendapatkan status sebagai istrimu. Itu udah cukup buat saya. Agar nanti saya meninggal dunia dibangkitkan dalam keadaan sebagai salah satu ummahatul mukminin yang mendampingimu di surga. Tapi urusan bermalam, hubungan badan, bermalam segala macam, saya nggak butuh itu. Saya akan kasih jatah bermalam saya buat Aisyah. Jadi kalau istri-istri Nabi yang lain tuh dapatnya 1 kali gitu ya. Misalnya sebulan masing-masing dapat jatah 4, Aisyah 8. Karena jatahnya Aisyah aslinya misalnya 4, terus satu lagi yang 4 lagi dari Saudah binti Zam'ah. Jadi jatah bermalamnya Nabi di Saudah binti Zam'ah itu dikasihkan oleh Saudah binti Zam'ah kepada Aisyah. Apakah otomatis bercerai gara-gara Nabi nggak pernah bermalam bersama Saudah binti Zam'ah? Enggak. Kalau Nabi mengunjungi, iya ngobrol apa, tapi habis ngobrol, habis makan bareng apa segala macam, pulanglah Nabi ke rumah Aisyah. Gitu. Ada nggak Bu ibu-ibu zaman sekarang kayak gitu ya? Nggak ada Bu, nggak ada. Nggak ada. Saudah binti Zam'ah kayak gitu. Kenapa Saudah binti Zam'ah ngasihnya ke Aisyah? Karena Saudah binti Zam'ah bisa membaca bahwa suaminya sangat cinta pada Aisyah. Ya Rasul, udah ngobrolnya sama saya segini aja, pulang ke rumah Aisyah gitu Bu. Ada nggak ya kayak gitu? Nggak ada Bu, nggak ada. Oh ada Bu, ada Bu. Oh Masya Allah. Berarti sesolihah Saudah binti Zam'ah, Insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya Bu. Nanti bisa dikeluarkan, bisa menggugat. Nanti udah digugat. Ya sudah. Nanti kalau udah digugat, nanti Ibu akan diarahkan oleh pengadilan agama apa yang harus dilakukan. Bisa mencari, bisa apa. Kalau tidak diketahui di mana rimbanya, udah nggak ketahuan mati atau hidupnya. Kalau mati di mana kuburannya, kalau hidup di mana tempatnya, udah nggak ketahuan. Itu nanti bisa dikeluarkan surat mati secara hukum oleh negara. Ikutin aja Bu alurnya. Pengadilan agama lebih tahu apa yang harus dilakukan. Baik. Ada lagi Bu? Ya, silakan. Ibu yang ini sama yang belakang ya, silakan. Waalaikumsalam. Tergantung nikah sirinya sah secara agama atau tidak. Sah secara agama atau tidak. Kalau tidak sah secara hukum, berarti tidak dilindungi oleh hukum. Kalau sah secara agama, dilindungi haknya oleh negara. Oleh agama, sorry. Maksudnya gini Bu, kadang-kadang ada orang nikah diam-diam. Tapi nikahnya nggak dihadiri sama walinya. Kan dari awal nggak sah tuh. Ya kan? Nah, urusan nikah siri ini biasanya kaitannya dengan administrasi kenegaraan. Karena negara tidak akan meresmikan pernikahan kedua, 3, dan 4 kalau apa Bu, salah satunya tidak mendapatkan perizinan dari istri yang pertama. Kalau nikah nomor 3 dapat izin dari istri pertama dan kedua. Nikah keempat dapat izin dari istri 1, 2, 3. Tahu nggak Bu prosesnya gimana? Prosesnya, proses bahwa negara tahu bahwa istri pertamanya udah ngasih izin gimana caranya? Istri pertamanya dipanggil di sidang. Kalau dulu Bu, kalau dulu itu cukup dengan tanda tangan di formulir, tanda tangan atau cap jari.
dulu. Makanya Ibu kalau bangun tidur dicek jempolnya biru apa enggak nih. Bangun-bangun jempolnya biru. Perasaan pilpres sama pilkada masih tahun depan gitu. Ternyata dipinjem jarinya sama suaminya. Nah, kalau dulu cuma cukup itu, kalau sekarang enggak, interview. Hakim nanya sama istrinya. Istri pertama, Ibu, kami tim hakim ingin bertanya nomor 1. Apakah suami Ibu memiliki kemampuan secara finansial dan fisik untuk memimpin 2 keluarga? Punya Pak Hakim. Itu ya, ini mantep banget misalnya Bu, bisa. Punya Pak Hakim, suami saya duitnya banyak. Itu ya. Jangankan cuma 2 keluarga, 7 turunan aja masih cukup duitnya. Misal. Yang kedua, tentang fisik suami saya bugar banget. Gitu ya. Dah. Terus pertanyaan yang kedua, apakah Ibu memberikan izin dengan sepenuh hati tanpa paksaan kepada suami Ibu untuk menikah lagi? Sudah, saya siap, tanpa paksaan, saya ridho Pak Hakim. Tok, iya silakan Pak, kalau mau nikah lagi, sini persetujuannya kami setuju, gitu. Tapi kalau istrinya ditanya sama Hakim, Bu, apakah Ibu memberikan izin pada suami Ibu untuk menikah lagi tanpa paksaan dan dengan sepenuh hati Ibu meridhoi? Kalau istrinya dia bengong, tiba-tiba menetes air matanya. Hakim bilang, tok, 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 ditolak. Selesai. Nggak perlu istrinya bilang tidak, cukup air mata yang berbicara. Gitu. Nah ini kan nggak semua pernikahan poligami sanggup seperti itu. Iya nggak? Kadang-kadang istri pertama udah redo, pas di depan hakim dia mellow Bu. Ya berubah pikiran. Iya kan? Nah, makanya secara administrasi negara, itu negara tidak memberikan payung hukum pada pernikahan yang di bawah tangan dan tidak tercatat, negara tidak menganggap mereka sebagai suami istri. Tapi kalau secara agama sudah sah, ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya, segala macamnya, ya secara agama sah. Kalau lakinya meninggal, ya berarti istri keduanya dan anak-anak dari istri kedua tidak boleh dizolimi, tetap dapat warisan. Tapi efek sampingnya adalah kalau pembagian warisan itu dilaksanakan di pengadilan agama, maka pengadilan hanya menyatakan ahli waris adalah yang tercantum secara dokumen sebagai ahli waris. Yang nggak punya dokumen sebagai ahli waris, tidak tercatat sebagai istri dan anak-anaknya almarhum, ya nggak dikasih. Gitu Bu. Makanya jangan mau dinikahi siri, karena efek sampingnya banyak. Bukan cuma sirinya saja yang kadang-kadang dapat madaratnya, anak-anaknya juga. Kan kesian anak-anaknya Bu, jadi terhalang hak dari bapaknya. Gara-gara ibu dan bapaknya tidak mengurus dokumen-dokumen. Tapi kalau secara negara, kata istri pertama, sini, istri suami saya sama anak-anaknya, sini, yuk kita bagi waris ya. Anda termasuk ahli waris suami saya. Kalau istrinya kayak gitu ya udah Bu, aman. Oh nggak ada ya Bu ya? Oh nggak. Oke, baik. Ada lagi Bu? Sudah. Secara agama harusnya dapat. Tapi dia akan kesulitan untuk mendapatkan haknya. Iya, baik. Sama-sama Ibu. Ibu yang kerudung. Oh, udah ditanyain sama. Aduh, kompak banget Bu. Iya, berikutnya Ibu silakan. Ini dari warisan ke rumah tangga. Assalamualaikum. Siapa Bu itu yang Ibu tanyain tadi? Adiknya Ibu.
Enggak, ini mau ngomongin hartanya siapa? Ibu punya adik. Oh, ini kita bicara hartanya orang tuanya ibu. Gini Bu, itu hibah dari orang tua ibu ke adiknya ibu ya. Berarti itu hartanya adiknya ibu. Lalu adiknya ibu meninggal, gitu kan? Maka semua harta adiknya ibu dikumpulkan jadi satu, lalu dibagilah ke ahli waris. Termasuk harta yang dia dapatkan dari hibah orang tuanya, harta yang dia dapatkan sendiri, harta yang dia dapatkan dari pemberian istrinya, mungkin kalau ada harta yang dia dapat dari bosnya, dari banyak orang, pokoknya yang berstatus sebagai hartanya almarhum. Saat almarhum meninggal, hartanya apa aja itu yang dibagi waris. Termasuk hibahan itu. Ya soal jatuhnya kemana silakan diatur. Yang penting jatuhnya ke ahli warisnya almarhum. Almarhum punya istri, punya anak-anak, ya berarti harta-hartanya almarhum jatuhnya ke ahli warisnya. Termasuk harta hibah dari orang tuanya, termasuk harta yang dia cari sendiri, termasuk harta mungkin rezeki nomplok yang wallahu alam dari mana gitu. Pokoknya hartanya almarhum yang berstatus hartanya almarhum saat beliau meninggal dunia itu dibagi waris ke ahli warisnya beliau. Kira-kira seperti itu. Oke. Pertanyaannya adalah pertanyaannya orang tua ibu udah ngasih ke anak. Berarti itu milik anak. Pertanyaannya boleh nggak orang tua minta lagi ke anak harta yang udah pernah dikasih? Bu, kita ngasih duit ke orang. Boleh nggak kita minta lagi? Itu aja sih. Ya tergantung dikasih apa enggak. Iya kan? Ya enggak? Saya ngasih ke anak saya. Nah, ini uang jajan kamu tuh. Tuh. Sama anak saya, misalnya saya kasih dia 100.000. Terus dijajanin sama dia 20.000. Masih ada 80.000. Nah, ibu lagi pengen duit nih, lagi butuh duit. Boleh nggak ibu minta lagi tuh duit? Kalau anak saya bilang, iyalah kan mama juga yang ngasih. Nih mah, dapat saya. Tapi kalau kata anak saya, ya nggak boleh lah, orang udah dikasih, minta lagi. Ya saya nggak boleh maksa. Kenapa? Udah saya kasih. Berarti hak dia untuk memberikan atau tidak. Kira-kira seperti itu. Tapi masa iya sih Bu nggak dikasih? Orang tua minta ke anaknya emang nggak dikasih? Oh, itu adanya udah meninggal. Iya mintanya ke cucu, ke ahli waris. Loh, kan orang tua juga dapat warisan. Kan orang tua juga dapat warisan. Tadi kita udah bahas, siapa aja yang dapat warisan? Pasangan, kalau masih ada. Kalau udah cerai, udah enggak. Anak. Berarti anaknya almarhum dapat. Anaknya almarhum ada yang, anaknya almarhum dapat. Orang tuanya dapat enggak? Dapat, ya orang tuanya emang dapat warisan. Anaknya laki-laki perempuan? Laki-laki, ya sudah. Berarti orang tuanya almarhum dapat. Masing-masing 1/6. Ibunya dapat 1/6, bapaknya dapat 1/6, sisanya buat anak-anaknya almarhum semua. Selesai. Jadi nggak usah minta Bu. Emang warisan dapat 1/6. 1/6 doang tapi. Kalau butuh lebih, minta ke cucu.
Iya, hibah, saya paham. Hibah itu, Bu, pemberian yang kita berikan ke orang lain dan menjadi haknya dia. Haknya dia, itu hibah. Jadi kalau udah kita hibahkan, kita sudah melepas hak kita untuk dia. Maka dia yang punya sekarang. Kalau kita pengen lagi, ya kita minta ke pemiliknya sekarang. Pemiliknya sekarang siapa? Dia. Gitu. Makanya saya malah ragu-ragu, itu jangan-jangan bukan hibah ya, Bu? Ya sudah. Ya sudah, berarti itu hibah. Ya kalau orang boleh meminta, tapi dikasih atau tidak itu haknya pemilik. Cucunya berarti. Kalau cucunya mengatakan, oh mohon maaf Nek, Kek, kami juga mau sekolah, kami mau kuliah, mohon maaf, jadi kami nggak bisa berbagi sama kakek nenek. Tapi kalau kakek dan nenek memang benar-benar butuh, misalnya, kami bisa kasih, tapi nggak semua, cuma segini doang. Misalnya, itu haknya cucu. Tapi kalau kata cucunya, ya udah buat kakek nenek aja semuanya tuh. Ya alhamdulillah. Tapi sekali lagi kalau pertanyaannya boleh nggak minta lagi? Ya boleh. Tapi boleh nggak maksa? Nggak boleh. Tergantung pemiliknya sekarang. Cucu mau ngasih atau tidak. Kira-kira seperti itu. Waalaikumsalam. Karena udah sampai ke cucu ya. Kalau masih ada di tangan anak, mintanya lagi gampang. Masa iya? Bu, kalau ibu dimintai duit sama orang tua, ibu punya duitnya dikasih nggak? Kasih lah, Bu. Ayah saya juga gitu kalau bilang, ini ayah mau gini-gini minta duit dong. Ya duit saya, duit ayah. Gitu. Kira-kira kayak gitu gambaran. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, 3 anaknya ini meninggal duluan dari orang tuanya? Enggak, kita nggak ngomongin kawin dan kaya raya dulu nih, Bu. Ibu mau ngomongin hartanya siapa nih? Hartanya suami istri itu? Yang masih hidup. Oh, jadi bukan hartanya si ibu dan ayah ya? Oh, jadi ntar gini, dari 7 anak ini ibu mau fokus ke salah satu anak, hartanya dia. Oke, terus? Ya. Buat siapa, Bu? Ayo. Ayo, buat siapa? Yang pasti bukan buat saya, pasti. Buat siapa, yo, Bu? Orang tuanya masih ada ya, Bu? Udah nggak ada. Berarti orang tua udah nggak ada. Almarhum punya abang sama adek nggak? Berarti satu orang beliau saat beliau meninggal dunia, saudara-saudarinya yang masih hidup siapa? 3. Kan dari 7, tadinya kan 7 bersaudara nih. Pas masih kecilnya main bola bareng tuh. Nah, gedenya mereka tinggal 4. Ibu mau fokusnya ke 4 ini kan fokusnya. Yang 3 lagi nggak diomongin lah ya. Di 4 ini yang ini nih meninggal nih. Ini meninggal nih. Nggak punya cewek cowok? Cowok, nggak punya istri, nggak punya anak. Meninggal, duitnya banyak banget gitu ya. Nah, dia saat dia meninggal dunia, dia punya sibling, dia punya saudara-saudari 3. Yang cewek cowok 3. Ada cewek, ada cowok. Yang cewek berapa, Bu?
2 cewek, 1 cowok. Ya udah mereka ahli warisnya, Bu, selesai. Masalahnya almarhum punya saudara laki. Beliau punya saudara laki ya. Saudara laki menutup ponakan. Seandainya yang 3 ini cewek semua, maka anak-anak dari saudara lakinya, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki, ponakan laki-laki dari abang, itu dapat. Masalahnya di antara 3 ahli waris ini ada laki. Maka adik laki-lakinya almarhum, adik apa abang nih Bu yang laki? Adik laki-lakinya almarhum menutup, menghijab ponakan. Jadi ahli warisnya cuma 3. Gimana cara baginya? Laki-laki 2:1. Jadi kalau hartanya 1 miliar, yang saudara perempuan 250 juta, satu lagi 250 juta, yang ada laki-lakinya 500 juta. Gitu aja. Udah Bu, selesai. Gampang. Silahkan kalau begitu diselesaikan. Nuntut juga nggak akan dapat pada dasarnya. Habis waktunya Bu nanti. Habis waktu, habis duit buat bayar lawyer, tapi ujung-ujungnya belum tentu dapat. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Daripada ponakan pada nuntut Bu, mending kasih kerahiman aja. Kita kasih sedekah buat mereka. Masa sama ponakan kagak kesian? Nih ponakan-ponakan sini, kalian bukan ahli waris udah. Kalian dapat jatah ahli waris, gitu ya. Tapi tenang, paman dan bibimu ini sayang sama kalian. Dah, jangan ngedumel di belakang. Tuh, selesai. Dah, itu aja. Jadi ngomongnya bukan warisan. Sedekah, hadiah buat para ponakan. Daripada nuntut, duit habis, dosa dapat, sakit hati dapat, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, habis duit buat bayar lawyer, habis waktu buat ke pengadilan, udah selesaikan aja secara kekeluargaan. Terima kasih, Satu terakhir ya Bu ya, ini saya jam 11 harus langsung berangkat ke Bank Syariah Indonesia di Wisma Mandiri kajian zuhur. Baik. Assalamualaikum. Iya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua yang ditinggalkan oleh almarhum itu kudu dibagi waris? Almarhum punya sepatu banyak banget, harus dibagi nggak sesuai gitu ya. Segala macam sendok, centong, ulekan, kudu dibagi sesuai aturan waris nggak? Gitu ya. Gini Bu, harta yang dibagi waris adalah harta yang oleh para ahli waris disepakati sebagai sesuatu yang berharga, yang bernilai. Kalau tidak dianggap semua sepakat itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang bernilai, silahkan tidak dibagi waris. Misalnya almarhum meninggal dunia punya baju banyak banget bajunya. Tapi ahli warisnya, misalnya meninggal ibu-ibu, bajunya baju kurung semua gitu ya. Nah ahli warisnya pada nggak tertarik buat pakai lagi. Boleh nggak disedekain? Kenapa? Karena ahli waris tidak ada yang menganggap itu harta yang bernilai untuk mereka. Terus ahli waris itu ngelihat di dapurnya ibunya gitu ya. Ada centong yang udah sobek kena percikan minyak. Ada sendok yang udah udah bengkok. Ada ulekan batu yang udah gompal gitu ya. Dianggap tidak bernilai buat mereka, silahkan tidak dibagi waris. Hanya yang oleh mereka dianggap berharga saja yang dibagi waris. Ternyata almarhum itu pas meninggal pakai gigi palsu dari emas. Emas Bu, orang dulu kan gigi palsunya dari emas. Orang dulu, kalau orang sekarang kan enggak.
Ya kan? Emas buat gigi, sayang-sayang emas buat ngunyah itu ya. Buat pajangan emas. Kalau dulu orang kaya giginya emas. Itu harus dicopot nggak sebelum dikubur? Tergantung. Kalau menurut ahli waris itu berharga, mereka ingin memilikinya, copot. Tapi kalau kata ahli waris, ya emas segitu doang. Kita mah di rumah berbatang-batang emas. Kalau kata ahli waris kita tidak butuh dan kita tidak menganggap bernilai, nggak usah copot. Jadi yang memutuskan ahli waris itu berharga dan di antara mereka ada yang ingin memiliki atau tidak. Kalau di antara mereka tidak ada yang tertarik untuk memiliki, nggak usah copot. Tidak wajib mencopot apa yang sudah bersambung pada tubuh mayat, Bu. Ada mayat, dia pakai ring jantung. Dibongkar nggak jantungnya? Ada mayit pakai kontrasepsi IUD yang bentuknya T, ditaruh di leher rahimnya. Bongkar nggak rahimnya? Nggak usah. Termasuk gigi palsu. Kalau kata ahli waris kami tidak ingin memilikinya, ya udah nggak usah copot. Itu adalah salah satu tindakan pemuliaan pada mayit. Tapi kalau di antara ahli warisnya, ya nggak ada warisan apa-apaan, kita ditinggalin begini aja, ada gigi emas. Copot kata ahli waris. Copot, Bu. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Insya Allah bulan depan kita lanjut ke konsep pembagian warisannya ya, Bu ya. Kita ngitungin duit orang berarti ya. Insya Allah bulan depan sesi yang terakhir. Saya tutup kajian hari ini. Kita tutup dengan doa ya, Bu ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian kali ini lebih barokah, lebih manfaat. Allah berikan petunjuk pada kita agar harta yang kita dapatkan di dunia tidak menjadi fitnah sepeninggal kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.